Welcome back everyone, my name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway guys, kita akan berikan update seputaran Bitcoin dari pergerakan yang terakhir. Significant drop ya, kita bisa lihat di sini. Finally, rising wedge pattern kita di area support lainnya ini akhirnya di break ya. Plus kita juga drop di bawah area exponential moving average 55, which means itu sebenarnya merupakan satu indikasi yang kurang baik. Tapi akan kita bahas secara lengkap dan kita lihat bagaimana kira-kira potensial pergerakan market berikutnya. Oke? Nah, so far guys, ada beberapa hal yang perlu saya highlight di sini. Pertama adalah big fan zone ya di kisaran area ini. Ini bisa menjadi penentu daripada pergerakan si Bitcoin untuk kedepannya. Jika kita bertahan di kisaran area ini, kita bisa ngelihat adanya penguatan lanjutan, ya. Trend bullish masih bisa berlanjut. Tapi kalau misalkan kita failed mempertahankan area ini, maka kembali ke skenario yang saya bahas di time frame daily, yaitu kita akan masuk ke dalam ABC correction pada time frame daily, oke? ABC correction tujuannya sebenarnya sederhana ya. Tujuannya adalah untuk melengkapi puzzle daripada pergerakan yang dibutuhkan oleh Bitcoin untuk mengalami penguatan yang signifikan ya. Secara sederhana, jika saya tarik garis dari sini atau low terakhir ke area highest terakhir, di kisaran area ini adalah area 50% dan 61,8% dari Fibonacci retracement. Dan jikalau kita tambahkan lagi guys, Elliott Wave Theory ya. Jikalau kita menambahkan lagi Elliott Wave Theory dan kita berasumsi bahwa itu merupakan bahwa ini semua yang terjadi di sini merupakan wave 1 dari Elliott Wave Theory, maka nextnya adalah wave 2 yang kita cek dan itu di kisaran area 50%, 61,8%, 76,4 dan 85,4 ya. Tapi saya pribadi merasa itu terlalu berlebihan kalau kita nunggu sampai 76,4 atau bahkan 85,4 ya. Even 61,8% pun saya merasa itu cukup berlebihan. Yang kita perlu expect adalah at least dia bisa bertahan di kisaran area 50% jika kita bicara penurunan yang terjadi itu parah. Tapi kalau misalkan let's say yang terjadi saat ini koreksinya bersifat sementara, berarti ada beberapa kemungkinan. Pertama, kita bisa ketahan di kisaran area Fibo level 45.000 pas ya di kisaran area Fibo level 200%. Kedua, kita bisa ketahan di kisaran exponential moving average 21, which means saat ini di kisaran 43.159. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita bisa ketahan di kisaran wave 3 kita karena di sini areanya cukup penting, yaitu di kisaran area 42.264 dolar ya. Perlu saya remind hal tersebut, kenapa di kisaran area tersebut bisa ketahan. Pertama guys, kita masih ada yang namanya broadening bottom pattern ya di kisaran area ini untuk exponential moving average 21, which means kita bisa ketahan di sana. Dan kedua, kita juga ada yang namanya trend line terbentuk dari sini ketemu ini ya. Jadi kalau di extend kurang lebih gambarannya seperti ini. So, kita bisa aja ketahan di kisaran area-area ini ya, baru kemudian kita melihat rebound aktif terhadap si Bitcoin. Oke? Itu hanya jika, perhatikan baik-baik kalimat saya, hanya jika kita melewati BF zone kita di kisaran area 44.184 dolar. Alright? That's it. Penjelasan yang sederhana, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya. Jadi intinya, saya saat ini pengen ngelihat di kisaran area ini kita mendapat reaksi. So far kita udah dapat satu reaksi ya, dan reaksi itu ngelit kita terhadap kondisi RSI atau Relative Strength Index saat ini ya. RSI itu menunjukkan ada yang namanya Hidden Bullish Divergence, alright? So, Hidden Bullish Divergence adalah kondisi di mana si market itu membentuk yang namanya higher high sequence ya. Kenapa higher low sequence kayak gini guys, sementara si RSI-nya itu menunjukkan yang namanya si lower low sequence. Oke? Jadi kalau misalnya kita ngelihat kondisi kayak gini guys ya, apa yang akan terjadi berikutnya itu dikategorikan sebagai potential continuation pattern ya. Sebentar, saya lupa namanya. Hidden Bullish Divergence ya, kita bisa cek di sini. Nah, ini yang biasanya terjadi guys. Ketika higher low ya terbentuk and then lower low terbentuk, biasanya kita bisa ngelihat ada satu kali reaction terhadap si market ya, yaitu follow up terhadap
tren yang terakhir. Jadi kalau misalkan kita berbicara tren yang terakhir itu adalah uptrend, dan next move-nya jika terbentuk hidden bullish divergence seperti ini adalah uptrend lagi gitu. Artinya continuation ya. Berarti secara logik sederhana kita berpikir di sini itu dianggap belum oversold ya. Tapi di sini sedikit lebih tinggi guys dibandingkan pergerakan yang di sini. Itu sudah dianggap lebih oversold dibandingkan yang sebelumnya terhadap si RSI itu sendiri. Jadi itulah yang memberikan kita indikasi bahwa market itu berpotensi terlihat murah ya. Artinya yang terjadi di sini ini adalah overextend ya. Bisa jadi liquidation terhadap long position yang dipasang di sini ya. Bisa juga karena ada order short yang terjadi di sini secara banyak ya, secara kuantitas yang masif, atau pada dasarnya itu hanyalah retail aja yang melakukan taking profit sesaat. Because kalau misalkan kita ngelihat whales ya atau big fund kita melakukan short, dia pasti udah take out posisi ini guys ya. Dan by the time dia take out posisi itu kita ngelihat bakal ada short yang lebih dalam lagi gitu ya. Nah, so far dengan yang kelihatan pada saat kondisi sekarang, kita bisa simpulkan bahwa ini tidak lain adalah para retail yang melakukan aksi taking profit terhadap position long mereka ya. Mungkin di sini kita kelihatannya udah mulai ketahan di kisaran ini ya. Mungkin sebagian orang udah mulai berpikir bahwa ini adalah double top. So, basically dengan terbentuknya rising wedge, dengan terbentuknya double top, mostly retail trader akan berpikir bahwa kita ngelihat ini berpotensi adanya terjadi pembalikan arah ya. So this is the key. I think pribadi ya guys, kita ngelihat big fund itu masih mempertahankan area kisaran sini karena basically ini adalah area di mana terakhir kali dia melakukan average ya. Kalian bisa lihat dari candle ini. Oke, itu memberikan kita informasi bahwa itu adalah big fund yang masuk ke dalam market ya. So, kalau misalkan dia average every time terjadi breakout ini ya tentunya yang membuat terjadinya breakout itu adalah big fund juga gitu. Dan tentunya seperti biasa terjadi ya, every time big fund melakukan breakout atau si institution ya atau let's say kayak whales melakukan breakout, itu pasti ada follow through dari si retail trader ya. Retail ya, ini big fund obviously clear banget, and then retail, okay, and then retail ya, retail taking profit, big fund entry lagi, and then retail ya, retail dan seterusnya ya. Terakhir di sini kita ngelihat nggak ada reaction, mostly-nya yang taking profit menurut saya pribadi dilihat dari kondisi terakhir di sini adalah retail. Oke, so itu menurut pendapat saya. Gimana menurut pendapat teman-teman? Mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Barangkali kita bisa ngelihat ada masukan dari teman-teman dan wow keren gitu ya. Nanti akan saya pin komentar terbaik. Oke guys, so yes, perhatikan area kisaran ini karena ini menjadi penentu menurut saya. Dan tentunya untuk terakhir kali kita membahas tentang pergerakan kemarin ya, kita ngebahas itu dalam bentuk range. Oke, range ini itu terbentuk di time frame 1 jam. Ya, terutama karena terjadi insiden ini. Dan sebenarnya insiden ini memberikan kita informasi bahwa seller itu masih bisa masuk ke market ya. Karena by the time kita false breakout ya, saya pengen ngelihat kalau breakout itu terjadi, yang saya pengen lihat adalah big fund atau institution mempertahankan area ini ya. Dia sideways di kisaran area tersebut. Tapi kalau misalkan dia langsung balik ke dalam, berarti kita melihat ada trigger terhadap short atau sell position yang ada di kisaran area tersebut, dan itu yang mempressure market drop sampai ke kisaran area ini. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin ya, ini sedikit tambahan aja teman-teman. Jadi kemarin kita udah sempat bahas ya tentang kita di grup itu sempat ngelakuin long ya, karena banyak sekali spekulators dan saya infokan ke mereka ya, kalau kalian copet-copet di 4700 udah boleh mabur ya. Sebenarnya alasannya sederhana sekali karena kita ngelihat di sini, ini waktu saya inform ya, karena waktu saya kasih tahu di sini kondisi di 1618 ini merupakan area Fibonacci eksternal dari pergerakan yang terakhir di sini guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan Fibonacci tarik ke sini, kita bisa lihat bahwa di kisaran area 1618 ini merupakan area yang menurut saya pribadi bisa men-trigger ya para player untuk melakukan aksi short kembali atau jual kembali. Selain itu kita juga bisa gunakan Fibonacci retracement, dan kita lihat di kisaran area tersebut juga ada Fibonacci di kisaran area 46.900
$63 itu merupakan area Fibonacci retracement 61,8% dan berpotensi melanjutkan penurunan terhadap si Bitcoin. So, saya pikir kalau misalkan mau entry silakan, nggak ada masalah, karena balik lagi kita nggak bisa ngelarang orang-orang yang mau berspekulasi, tapi at least kita bisa kasih tahu ke mereka gimana cara scalping yang baik, oke? Dan tentunya ini sedikit sharing untuk teman-teman, kita bisa lihat momentum di sini ya, tercreate oleh si seller, and then this time seller itu dapat rebound atau potensi kita ngelihat market itu bisa balik arah. Dan last seller ini merupakan konfirmasi untuk kita. Kenapa? Pertama, karena dia nggak bisa break kisaran area si range ini ya, bagian bawah range ini. Kedua, stop loss kita pun kita jaga di sini aman ya, dalam artian kalau misalkan teman-teman hitung risk ratio-nya di kisaran area ini, let's say kita entry ya, dengan stop loss kita jaga di kisaran area di bawah market structure ini atau si rising wedge ini yang terbentuk di kisaran time frame 1 jam ini, dan taking profit kita either itu di kisaran area Fibo 61,8 atau di kisaran area Fibo eksternal dari pullback terakhir, dan itu di kisaran 161,8, which means akhirnya kita ambil kesimpulan di antara kedua area tersebut yaitu di angka $47.100 ya. Di sini saya sempat mention. Oke. So, terakhir kita udah taking profit dan kita lihat market itu drop kembali ya, cukup signifikan. Ya, I think itu aja mungkin informasi update seputaran Bitcoin hari ini. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah Bitcoin masih bisa ketahan as long dia bertahan di atas area ini, guys. That's it ya. Tapi kalau misalkan dia break, dan ini ada beberapa area yang tadi sudah saya mention bisa menjadi potential target dari si Bitcoin. Alright, so itu aja update saya seputaran si Bitcoin. Hopefully video ini bisa membantu untuk teman-teman dan hopefully bisa jadi tambahan lah ya untuk analisa teman-teman. Dan saya remind sekali lagi, saya bukanlah financial advisor, so please gunakan video ini sebaik mungkin ya sebagai tambahan untuk analisa teman-teman aja atau untuk bahan perbandingan aja gitu ya. Jangan dijadikan untuk entry point because itu bisa jadi misleading buat teman-teman. Okay? Thank you very much for watching this video and I hope you guys like this video. Make sure kalian hit the thumbs up kalau kalian suka dengan kontennya, and I'll see you guys again in the next update. Cheers.